Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba tempat duduknya dirapikan dulu ya. Bagaimana? Sudah rapi? Oke, baik. Kalau sudah rapi, sekarang kita membaca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo dimulai. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Ibu absen dulu ya. Arif Maulana, Abdan Syakuro, Azam Multazam, Nawara Fairuz, Nurul Amala, Vivi Nikmatunaila. Oke, baik. Hari ini hadir semua ya? Baiklah. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang penggolongan makhluk hidup secara sederhana ya anak-anak. Baiklah, jadi sekarang Ibu mau menjelaskan penggolongan makhluk hidup hewan dan penggolongan makhluk hidup tumbuhan ya. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan penggolongan makhluk hidup hewan. Jadi, penggolongan makhluk hidup hewan bisa dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya, cara bergeraknya, jumlah kakinya, dan penutup tubuhnya. Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Jadi, hewan itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada juga hidup yang di darat dan di air. Contohnya, hidup hewan di darat itu ada kambing, sapi, ayam, kerbau, dan masih banyak lagi. Contoh hewan yang hidup di air ada ikan, ada gurita, ada cumi-cumi, dan masih banyak juga. Dan contoh hewan yang hidup di darat dan di air ada buaya, katak, dan kura-kura. Mengerti anak-anak? Nah, yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang herbivora makanannya berupa rumput, biji-bijian, daun-daunan, atau buah-buahan. Contohnya, kerbau, kuda, kambing, kijang, unta, badak, gajah, dan jerapah. Lalu yang kedua, hewan pemakan daging. Contohnya, anjing, harimau, kucing, beruang, burung elang, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya itu ada babi, tikus, gurami, kalong, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya. Yang pertama, hewan pejalan, yaitu hewan yang mempunyai kaki. Contohnya ada kuda, kucing, ada kerbau, dan masih banyak lagi. Yang kedua, hewan melata, yaitu hewan yang bergerak dengan otot perut. Contohnya ada ular, cacing, belut, dan lintah. Yang ketiga, hewan terbang, yaitu hewan yang mempunyai sayap. Contohnya ada burung, belalang, kupu-kupu, lebah, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, hewan perenang, yaitu hewan yang mempunyai sirip atau mempunyai selaput pada kakinya. Contohnya ada ikan, anjing laut, paus, bebek, dan angsa. Dan yang kelima, hewan pelompat, yaitu hewan yang mempunyai kaki belakang relatif panjang dari kaki depan, sehingga dapat melompat. Contohnya ada katak, kelinci, dan kanguru. Yang keempat, penggolongan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Yang pertama, hewan berkaki dua. Contohnya ada ayam, burung, angsa, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, hewan berkaki 4. Contohnya ada kuda, kambing, kerbau, sapi, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, hewan berkaki 6. Contohnya ada cangkrik, capung, belalang, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, ada hewan berkaki 8. Contohnya laba-laba dan kepiting. Dan yang kelima, hewan berkaki banyak. Contohnya kelabang dan keluwing.
Yang kelima, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama, ada hewan bersisik, contohnya ikan, ular, kadal, bunglon, dan buaya. Yang kedua, hewan berkulit tipis berlendir, contohnya cacing, katak, dan belut. Dan yang ketiga, ada hewan berbulu tebal, contohnya ayam, itik, angsa, dan elang. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan penggolongan makhluk hidup tumbuhan. Jadi, penggolongan makhluk hidup tumbuhan bisa dilihat dari tempat hidupnya, keping biji, bentuk daunnya, dan bentuk batangnya. Langsung saja. Yang pertama, ada penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. 1. Tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya jambu, mangga, jeruk, kelapa, jagung, dan mangga. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di air. Contohnya kangkung, eceng gondok, genjer, teratai, kenyambang, dan hidria. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Contohnya ada anggrek, tali putri, dan benalu. Meskipun hidup pada tumbuhan lain, anggrek tidak merugikan, sebaliknya benalu. Dan yang kedua, penggolongan makhluk hidup tumbuhan berdasarkan keping biji. Yang pertama, tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya jagung, padi, pinang, semangka, dan pepaya. Dan yang kedua, tumbuhan berkeping dua, dikotil. Contohnya ada alpukat, kacang, mangga, nangka, dan durian. Dan yang ketiga, penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk batang. Yang pertama, tumbuhan berbatang bulat. Contohnya ada singkong, tebu, kelapa, bambu, padi, dan pinang. Dan yang kedua, tumbuhan berbatang bersegi. Contohnya semangka dan ubi jalar. Dan yang ketiga, tumbuhan berbatang berduri. Contohnya pohon cangkring, kaktus, dan mawar. Dan yang keenam, ada batang merambat. Contohnya ada rotan, sirih, dan kacang panjang. Dan yang keempat, penggolongan makhluk hidup tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Yang pertama, ada tumbuhan berdaun menjari-jari. Bentuknya menyerupai jari tangan. Contohnya daun singkong, pepaya, randu, dan jarak. Dan yang kedua, ada tumbuhan berdaun menyirip, yaitu bentuk daunnya menyerupai sirip ikan. Contohnya daun nangka, jambu, bunga sepatu, dan beluntas. Dan yang keempat, tumbuhan berdaun melengkung. Contohnya daun kuping gajah, kuping kalde, waru, talas, dan eceng. Begitu ya anak-anak, sudah mengerti semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu sudahkan dulu pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kesimpulannya kita telah mempelajari materi tentang penggolongan makhluk hidup hewan dan penggolongan makhluk hidup tumbuhan ya. Oke baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ayo dimulai. Baik, sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.